Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita sudah masuk materi yang baru, yaitu tentang arus listrik. Jika sebelumnya kita sudah mempelajari materi tentang muatan listrik, nah kita melanjutkan materi yang kemarin. Nah, pada arus listrik, apa yang akan kita pelajari? Pertama, arti dari arus listrik sendiri. Arus listrik adalah aliran muatan listrik. Berarti muatan listrik yang mengalir dalam suatu penghantar atau dalam sebuah konduktor itu adalah arus listrik. Sebelum ditemukannya elektron, arus listrik itu didefinisikan sebagai aliran muatan positif dari potensial yang tinggi ke potensial yang rendah. Nah, tapi setelah J.J. Thomson itu dalam eksperimennya, itu ditemukan fakta bahwa muatan yang mengalir pada suatu penghantar bukan muatan listrik positif, melainkan muatan listrik negatif atau yang disebut dengan elektron. Nah, kemarin pada muatan listrik sudah dibahas tentang apa itu elektron, proton, dan neutron. Elektron adalah muatan listrik negatif, proton adalah muatan listrik positif, dan neutron adalah muatan yang netral. Kemudian, banyaknya elektron yang mengalir dalam suatu penghantar itu sama dengan banyaknya muatan listrik yang mengalir, terutama muatan listrik positif. Nah, itu dikenal dengan sebutan arus konvensional. Nah, itu tadi tentang arus listrik. Sekarang kita bahas satu persatu, dimulai dari kuat arus listrik. Apa itu kuat arus listrik? Kuat arus listrik merupakan sebuah besaran pokok. Nah, kuat arus listrik itu disimbolkan dengan huruf I dengan satuan ampere atau A besar. Nah, kuat arus listrik itu didefinisikan sebagai besarnya atau jumlah muatan listrik yang mengalir dalam penghantar tiap satuan waktu atau tiap detik. Misalnya, nah, jumlah muatan listrik. Muatan listrik itu disimbolkan dengan huruf Q atau Q kecil yang mengalir dalam penghantar tiap detik atau tiap waktu. Nah, waktu atau detik merupakan besaran pokok juga. Nah, disimbolkan dengan huruf T kecil. Kalau muatan listrik tadi Q kecil dengan satuan kolom, sedangkan waktu itu T kecil dengan satuan sekon atau detik. Nah, dari pengertian ini itu dirumuskan bahwa I sama dengan Q per T. Q per T muatan tiap satuan waktu. Ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh fisikawan Prancis yang bernama André Marie Ampère, di mana dijelaskan bahwa 1 ampere merupakan kuat arus listrik bila muatan listrik sebesar 1 kolom itu mengalir pada penghantar tiap sekon atau tiap detik. Nah, itulah kuat arus listrik. Nah, ada muatan listrik, ada kuat arus listrik. Apa sih hubungannya? Hubungannya baik-baik saja. Ya, hubungan antara kuat arus dan muatan listrik, I dan Q, itu disimbolkan atau dirumuskan dengan persamaan Q sama dengan I kali T. Karena tadi kuat arus listrik merupakan muatan listrik yang mengalir tiap satuan waktu. Maka untuk mengetahui muatannya sama dengan I kali T. Dengan Q merupakan muatan listrik yang memiliki satuan kolom. Kemudian untuk arus listrik atau kuat arusnya itu merupakan satuan ampere dan waktu dalam satuan sekon. Nah, tadi kuat arus merupakan muatan tiap satuan waktu, sedangkan kuat arus listrik dalam satuan ampere, muatan listrik dalam kolom, waktu dalam sekon. Sehingga bisa dijelaskan bahwa 1 ampere itu sama dengan 1 kolom per 1 sekon. Atau 1 ampere sama dengan 1 C per S. Berarti kalau misalnya saya mengatakan
Apakah satuan dari kuas arus listrik? Kalau misalnya di rumah-rumah, peralatan-peralatan listrik yang ada di rumah, itu misalnya lampu, televisi, kulkas, itu kan menggunakan atau memanfaatkan listrik itu ya. Biasanya itu ada kuat arusnya itu berapa ampere. Nah, kalau ke arus listrik satuannya dalam ampere. Boleh juga dinyatakan dalam satuan kolom per sekon. Jadi kuat arusnya berapa? Kuat arusnya 3 kolom per sekon. Oh, itu artinya 3 ampere. Kuat arus listriknya berapa? 5 kolom per sekon. Oh, itu artinya 5 ampere. Kuat arusnya berapa? 10 kolom per sekon. Oh, itu artinya 10 ampere. Jadi ampere sama dengan C per S atau kolom per sekon. Dimana kalau misalnya kita ketahui bahwa 1 ampere itu atau 1 A itu sama dengan 1000 miliampere. Dan 1 A merupakan 1 juta mikroampere. Ini untuk konversi ampere dalam satuan yang lain. Contoh, hitunglah besarnya muatan listrik yang mengalir dalam satu rangkaian bila diketahui kuat arus listrik 3 mengalir dalam 1 menit. Nah, di sini ada kata-kata 1 menit. Berarti 1 menit itu diubah ke dalam sekon. Bahwa 1 menit itu ada 60 sekon. Ya enggak? 1 menit itu ada 60 detik. Kalau 1 jam 60 menit. 1 jam 3600 detik. 1 menit sama dengan 60 sekon atau 60 detik. Kuat arus listrik sebesar 3 ampere, berarti I-nya 3 ampere. Boleh dituliskan 3 C per S. Jadi 3A sama dengan 3 CS C per S. Yang ditanyakan adalah Q. Nah, kita masukkan rumusnya. Tadi rumus Q itu apa? Q sama dengan I kali T. I-nya 3, T-nya 60. Berarti 3 dikalikan 60. Nah, karena ini yang ditanyakan adalah muatan listrik, berarti 180 dalam satuan C. Sekarang contoh yang kedua. Pada satu penghantar diketahui mengalir muatan listrik sebesar 60 dalam waktu 1 menit. Berapakah kuat arusnya? Oh, sekarang dibalik. Kalau tadi kita mencari muatan listrik yang diketahui I dan T. Sekarang mencari I yang diketahui Q dan T. Nah, rumus I sendiri atau kuat arus listrik sama dengan Q per T. Q-nya 60 kolom, T-nya 60 sekon. Berarti 60 C dibagi 60 S. Jadinya 1 C per S atau 1 ampere. Itu tentang contoh soal tentang arus listrik. Nah, sekarang kita masuk ke hambatan listrik. Apa itu hambatan listrik? Hambatan listrik merupakan ukuran seberapa sulitnya arus listrik melewati konduktor. Ada kata-kata hambatan, penghambat, hambat gitu kan. Berarti ada penghambatnya, berarti seberapa sulit sebuah arus listrik itu melewati konduktor. Nah, untuk hambatan listrik sendiri disimbolkan dengan huruf R besar dengan satuan ohm atau disimbolkan seperti omega. Nah, karena hambatan listrik itu disimbolkan dengan R dan satuan ohm, di sini ada istilah resistor. Misalnya kalau dalam sebuah rangkaian itu kan ada R1, R2, R3, R4 dan seterusnya. Nah, R di sini maksudnya adalah resistor. Apa itu resistor? Resistor merupakan komponen listrik khusus yang dibuat untuk menghasilkan hambatan listrik pada suatu rangkaian. Nah, seorang fisikawan Jerman bernama Jo Simon Ohm itu melakukan sebuah eksperimen. Sehingga dia mengemukakan tentang hukum Ohm yang berbunyi, pada kondisi fisik konduktor yang sama, arus yang mengalir di dalamnya itu berbanding lurus dengan beda tegangan. Arus yang mengalir itu dalam sebuah penghantar atau sebuah konduktor itu berbanding lurus dengan beda tegangannya. I berbanding lurus dengan V. Iya, di sini dituliskan rumusnya V sama dengan I kali R. Untuk R yang sama, untuk hambatan yang sama, I dan V itu berbanding lurus. Berbanding lurus maksudnya apa? Kalau I-nya besar, kalau I-nya besar itu beda tegangannya juga akan besar.
Kalau R-nya tetap, biasanya menggunakan R yang tetap. Katakanlah R-nya 1. Kalau I-nya 10, V-nya 10. Kalau I-nya 20, V-nya 20. Jadi kalau R-nya tetap, ingat ya, ini jika R-nya tetap. Mau 1, mau 2, yang penting R-nya tidak dirubah-rubah. Konstan. Nah, makanya I itu akan berpengaruh terhadap V. Selanjutnya, contohnya seperti ini. Diketahui hambatan listrik suatu penghantar adalah 60 ohm. Hitunglah kuat arus yang mengalir jika beda tegangan sebesar 240 volt. Mencari I. Kalau V, tadi rumusnya I kali R, berarti I sama dengan V per R. Di mana V-nya itu 240 dan R-nya itu 60. 240 dibagi 60 itu 4. Jadi besarnya kuat arus listrik yang mengalir itu sebesar 4 ampere. Ya, itulah tentang arus listrik, hambatan listrik, dan hukum Ohm. Kiranya ini saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.